Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua di seluruh Indonesia, saudara-saudariku di seluruh Indonesia, dimanapun berada, dan juga saudara-saudaraku dan saudara-saudariku di seluruh dunia, dimanapun berada. Apa kabarnya nih semuanya? Tentunya semuanya dalam kondisi baik-baik aja, sehat-sehat aja, sehat-sehat selalu. Sama sekali nggak terkena COVID-19 hingga akhirnya COVID-19 meninggalkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita menabung, tentunya menabungnya di bank. Nah, kalau kita menabungnya di rumah, tentunya bisa menaruh uang kita di mana aja ya, di bak kasur, di celengan atau yang lainnya gitu. Kalau kita menabung di rumah, misalnya di celengan, kelebihannya adalah kalau kita sewaktu-waktu butuh kapan aja, bisa kita ambil seperlunya, seperlu sebatas yang kita butuhkannya. Kalau tabungan kita di celengan, uangnya kadang hilang atau berkurang, kitanya tentunya marah, jengkel, kesel ya, karena nggak tahu siapa ngambil orangnya, nggak bilang gitu ya. Kita udah susah-susah menabung, mengumpulkannya sedikit kita tahu nggak ada, berkurang atau parahnya hilang ya, tentunya kita kesel, marah, dongkol dan sebagainya. Kalau yang ngambilnya ngomong bilang, tapi nggak apa-apa ya, kita nggak akan kesel, nggak akan marah, nggak akan dongkol. Yang bikin dongkol, marah, kesel kan si pelaku itu nggak bilang, nggak ngomong ya, toto ambil aja uang kita di celengan gitu, sehingga kita akhirnya kesel, marah, dongkol, jengkel, atau yang lainnya. Uang kita yang di rumah di celengan itu yang cuma nggak seberapa aja nilainya, hilang, diambil orang tak dikenal, walaupun saudara kita, tapi ngambil nggak bilang, nggak izin, tentunya kita menjadi kesal, marah, dongkol. Apalagi mereka saudara kita nih yang kehilangan uangnya sampai puluhan juta, ratusan juta, wah, yang begitu besar ini tentunya nggak kebayang lagi ya, kebayang banget ya betapa mereka semua saudara-saudara kita itu marahnya, keselnya, dongkolnya, sakit hatinya ya. Uang mereka yang mereka cari, mereka dapatkan, mereka usahakan dengan susah payah, dengan jerih payah, banting tulang, kerja keras, tiba-tiba hilang begitu saja. Tentunya sangat marah, sangat kesal, sangat sakit hati ya, dan sangat sedih sekali ya, karena ditipu, dibohongi, dikadali, dibayar oleh orang-orang hebat itu, orang-orang dan pihak-pihak hebat tersebut, oleh Indra Ken, Doni Salmanan, Denan Pro, dan nggak tahu ada apa lagi gitu ya, dan yang lainnya tersebut, apalagi nggak tahu deh. Aku aja yang baru aja dibohongi oleh sebuah produk media online aja marah, kesel ya, padahal jumlah nilai uangku cuman 200-an lebih aja, tapi marah, kesel karena dibohongi, dikadali. Aku membeli sebuah produk kamera mini, katanya promosinya bagus, hebat, gini, tapi setelah aku beli, aku dapatkan, aku bayar lewat COD, ternyata mengambil foto aja susah, nggak bisa hasil gambar, ngambil video aja berantakan hasilnya gitu, gambarnya nggak bagus dan sebagainya.
Banyak sekali saudara-saudari kita yang menjadi korban Indra Kents, Doni Salmanan, Denan Pro, atau apalagi itu dari berita yang diberitakan di media televisi. Mengapa saudara-saudara kita yang begitu banyak jumlahnya tersebut bisa dibohongi, bisa ditipu, bisa terpedaya bisa dikadali oleh Indra Kents, Doni Salmanan? Karena hal-hal manusiawi, nilai-nilai manusiawi yang ada di diri saudara-saudara dan saudari kita yang terpedaya tersebut, yang juga tentu saja ada di diri kita semua. Jadi seandainya kasus tersebut nggak terbongkar, nggak ada ngelaporin, tentunya akan semakin banyak saudara-saudari kita yang akan tertipu terpedaya karena hal-hal nilai-nilai manusiawi yang ada di diri kita semua. Lalu apa nih hal-hal manusiawi, nilai-nilai manusiawi yang ada di diri saudara-saudari kita dan juga di diri kita semua ini? Yaitu nilai manusiawi, hal-hal manusiawi tersebut adalah impian-impian yang begitu banyak jenis dan macamnya. Impian-impian yang begitu banyak jenis dan macamnya yang manusiawi sekali, wajar ada di diri kita semua, saudara-saudari dan saudara kita semua. Kita semua tidur dari malam sampai pagi. Ada yang tidur dari malam sampai siang. Ada juga yang tidur dari pagi sampai siang. Ada yang tidur dari pagi sampai sore. Dan juga ada yang tidur dari pagi sampai malam. Gitu. Dan beragam macam lagi pola tidur lainnya yang ada di diri kita ini sebagai umat manusia. Dan saat kita tidur, kita pasti sebagian besar, umumnya semuanya pastinya mengalami mimpi yang beragam macam, beragam jenis. Mimpi apapun, mimpi jadi ini, jadi itu, apapun lah, macam-macam mimpi pasti terjadi pada kita selama kita sedang tidur. Nah, pola tidur kita kan ada yang dari malam sampai pagi, terus dari malam sampai siang, ada yang dari pagi tidurnya sampai siang, sampai sore, dan juga ada yang sampai malam, dan macam-macam lagi pola tidurnya. Dan saat kita sedang tidur, pastinya semuanya rata-rata umumnya bermimpi. Artinya hidup kita sebagai manusia memang hidup kita manusia adalah impian-impian dengan impian-impian. Makanya wajar kalau kita umat manusia berpola berdasarkan dengan disertai dan selalu menyertai dengan impian-impian gitu. Impian-impian yang beragam dan bermacam-macam dan beragam jenisnya gitu. Apapun impian-impian tersebut pasti terjadi gitu. Artinya hidup manusia memang disertai dengan beriringan dengan impian-impian selama hidupnya. Bahkan dari sejak tidur pun manusia diawali dengan impian-impian, penuh dengan impian-impian. Artinya memang hidup manusia adalah impian-impian gitu.
Hidup dan kehidupan manusia adalah kehidupan manusia sepanjang hidupnya adalah impian-impian. Manusia menjadi hidup karena impian-impiannya. Manusia menjadi hidup menjadi sukses karena impian-impiannya. Manusia menjadi sedih, duka karena impian-impiannya juga. Menjadi bahagia karena impian-impiannya juga. Impian-impian yang ada di dalam pikiran-pikiran dan hatinya, di dalam perasaan-perasaannya. Manusia menjalani hidup dan kehidupannya, menyertai hidup dan kehidupannya adalah impian-impiannya. Impian-impian yang begitu beragam jenis dan macamnya. Impian manusia adalah ingin menjadi kaya raya. Makanya banyak manusia yang berusaha ingin menjadi kaya raya. Caranya adalah misalnya dengan bersekolah, lewat pendidikan setinggi-tingginya, agar bisa bekerja, bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik, lebih bagus, lebih banyak lagi, sehingga akan mendapatkan impiannya, yaitu menjadi kaya raya. Sementara ada golongan manusia lainnya ingin menjadi kaya raya, tapi tidak lewat jalur pendidikan tinggi, pendidikan yang setinggi mungkin, dikarenakan satu dan lain halnya, sehingga tidak bisa menempuhnya lewat jalur pendidikan setinggi mungkin, lewat jalur pendidikan. Lalu mereka, golongan manusia ini mencarinya, menggapai impiannya, yaitu dengan kerja keras, banting tulang, prakerja dan sebagainya, agar mendapatkan impiannya, mencapai impiannya menjadi kaya raya. Sementara untuk mendapatkan impiannya menjadi kaya raya bisa dilakukan dengan jalur lainnya. Misalnya tidak dengan cara tersebut, atau dengan cara-cara lainnya, dengan jalur lainnya. Misalnya ada kemungkinan lewat jalur pintas, jalan-jalan singkat, jalan-jalan insan misalnya. Dan hal inilah yang ditangkap, dimanfaatkan dan dipergunakan oleh Doni Salmanan, Indra Kents, dan lain-lainnya yang diberitakan oleh media televisi tersebut atas terjadinya kasus-kasus yang sejenis tersebut.
bisa membujuk, mengajak, menarik, dan mendapat kepercayaan dan memberi keyakinan terhadap orang-orang yang akan mereka ajak ikut dalam bisnisnya. Tentunya pertama kali terlebih dahulu Indra Kents dan Doni Salmanan harus bisa mencuci otak orang-orang yang mereka ajak itu. Orang-orang akan mereka ajak akan ikut ke dalam bisnisnya, percaya dan yakin atas semua yang mereka katakan. Tentunya Indra Kents harus mencuci otak orang-orang tersebut yang akan mereka ajak dalam bisnisnya. Mencuci otak di sini dalam arti Indra Kents harus dan Doni Salmanan terlebih dahulu harus menghilangkan dulu apa yang ada di pikiran, di otak orang-orang tersebut yang mereka ajak. Dalam arti setelah mereka bisa mencuci otak, artinya bisa percaya, yakin, dan bisa dibujuk dan mengerti apa yang mereka katakan gitu. Maksud mencuci otak itu demikian. Artinya menghilangkan pikiran yang ada di dalam pikiran orang-orang tersebut yang mereka ajak. Pikiran dalam arti ketidakpercayaan sebelumnya gitu. Sehingga akhirnya mereka menjadi percaya, yang tadinya tidak yakin akhirnya menjadi yakin gitu. Yang tadinya tidak mau akhirnya menerima gitu, pengertian dari mencuci otak yang harus dijalankan terlebih dahulu dan dilakukan terlebih dahulu oleh Indra Kents dan Doni Salmanan. Dan ternyata Indra Kents dan Doni Salmanan sukses besar karena mereka berdua berhasil meyakinkan, membuat percaya, membuat banyak orang ikut dalam bisnis mereka. Itu artinya Doni Salmanan dan Indra Kents adalah orang-orang hebat sekali. Mungkin mereka bisa dibilang sebagai seorang interpreter atau mentor gitu ya, bisa meyakinkan banyak orang, bisa membuat banyak orang percaya, bisa mengajak banyak orang mengikuti apa yang mereka katakan, mereka sarankan, dalam hal ini mengikuti bisnis mereka. Kalau sudah di tahap demikian, sudah di kondisi demikian, ya artinya komando udah di tangan Indra Kents dan Doni Salmanan. Kalau ibarat sholat itu Indra Kents dan Doni Salmanan adalah imamnya gitu. Kalau dalam pasukan ibaratnya seorang komandan itu. Kalau di dalam upacara berarti dia pemimpin upacara, komandan upacara gitu. Jadi semua yang disarankan, diperintahkan, dilarang atau dan lainnya yang dikatakan oleh Indra Kents dan Doni Salmanan, orang-orang tersebut yang mengikuti bisnis mereka akan nurut gitu. Akan nurut aja, akan mengikuti aja gitu. Akan mematuhi.
Jadi kalau Indra Ken dan Doni Salmanan mengatakan, meyakinkan dan menyatakan A, maka orang-orang yang mengikuti bisnis mereka pun akan meyakini, percaya bahwa dan akan mengikuti A seperti yang disampaikan oleh Indra Ken dan Doni Salmanan. Kalau Indra Ken dan Doni Salmanan menyuruh dan menginstruksikan ke utara, maka orang-orang saudara kita ini, saudari kita ini yang mengikuti bisnis Indra Ken dan Doni Salmanan pun percaya, yakin, memang benar apa yang dikatakan Indra Ken dan Doni Salmanan yang diinstruksikan oleh Indra Ken dan Doni Salmanan. Maka saudara dan saudari kita ini yang ikut berbisnis di Indra Ken dan Doni Salmanan pun akan patuh turut, yakin, percaya, benar bahwa ke utara itulah mereka akan mengikuti seperti yang diinstruksikan, diperintahkan oleh Indra Ken dan Doni Salmanan. Maka ketika Doni Salmanan dan Indra Ken ini ngegombal, nipu, bohongi, bodohi, memperdaya, dan menjerumuskan, tipu-tipu, ngadalin, ngebuain, maka saudara-saudara dan saudara kita ini pun percaya, yakin, dan mengikuti bahwa mereka Doni Salmanan dan Indra Ken itu nggak ngegombal, nggak nipu, nggak ngadalin, nggak ngebuayain gitu, nggak memperdaya, nggak memperbodohi, ngikutin. Padahal mereka saudara kita ini dan saudara kita ini yang ikut berbisnis di Indra Ken dan Doni Salmanan cuman ditipu, dibohongi, diperdaya, digombalin, dikadalin, dibuayain oleh Indra Ken dan Doni Salmanan. Nggak sadar itu, nggak sadar, nggak ngeh, maka ikut aja, sehingga akhirnya saudara-saudara dan saudari kita ini yang ikut berbisnis di Indra Ken dan Doni Salmanan pun menjadi korban-korban dari Indra Ken dan Doni Salmanan, karena ternyata Indra Ken dan Doni Salmanan bohong, nipu, gombalin, ngadalin, bodohi gitu.
semua ini bisa terjadi? Mengapa semua ini bisa terjadi atas saudari-saudari dan saudara-saudara kita yang menjadi korban dari Indra Kents dan Doni Salmanan? Mengapa semua ini bisa terjadi atas pihak dan orang-orang yang dalam hal ini yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan? Kembali lagi, ini semua bisa terjadi karena faktor manusiawi, karena kondisi dan situasi yang manusia sekali, yaitu simpelnya adalah karena hal yang terjadi karena hal yang ada pada diri manusia, pada kita semua, yaitu impian. Dalam hal ini adalah impian menjadi kaya raya. Peluang dan celah inilah yang ditangkap oleh kedua orang hebat ini, yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Kemudian dimanfaatkan banget oleh Indra Kents dan Doni Salmanan. Cuman ternyata mereka negatif, yaitu dengan maksud tujuan menipu, gombalin, bodohin, memperdaya, bohongin, ngadalin, boyain, gitu. Udah gitu, saudara-saudara dan saudara-saudari kita yang menjadi korban-korban Indra Kents dan Doni Salmanan ini terperangkap oleh impiannya sendiri, terobsesi oleh impiannya sendiri, sehingga akhirnya bisa dibohongin, bisa dibodohi, bisa dikadali, bisa diboyain, bisa diperdaya, bisa ditipu oleh Indra Kents, sehingga yang akhirnya terjadi demikian, seperti yang terjadi menjadi kasus besar, sehingga akhirnya mereka semua menjadi korban saudara kita ini. Dan untungnya hal ini segera ada ngaduin, sehingga tidak terjadi tidak adanya korban-korban berikutnya. Kalau seandainya hal ini tidak ada ngaduin, tidak ketahuan, tentunya akan semakin banyak lagi orang-orang saudara dan saudari kita yang menjadi korban, karena korban dari hal yang sisi manusiawi sekali, yaitu impian yang tentu saja akan terjadi pada kita semua, terjadi pada banyak orang lagi, karena kan merupakan suatu impian, ingin mendapatkan impiannya, ingin menggapai impiannya, impian yang manusiawi sekali, yang alami sekali, yang natural sekali gitu. Yang kau kirim dari seberang
saudari-saudaraku dan saudara-saudariku di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudaraku dan saudari-saudariku di seluruh dunia dimanapun berada. Sampai di sini dulu ya kontenku ini. Subscribe ya konten-kontenku, follow ya konten-kontenku. Konten-kontenku emang bukan konten-konten impian, tapi konten-kontenku adalah konten-kontenku pasti deh bermanfaat. Coba aja, tonton ya. Oke. Banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten aku berikutnya. Sampai jumpa lagi saudara-saudaraku dan saudari-saudariku dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di konten-konten aku berikutnya. Salam.